Oke Sobat Cupang, balik lagi bersama gua Hega Rahman. Watch. Nah, di video kali ini gua pengen sharing-sharing aja sih ya, bukan niat menggurui atau niat apalah. Di sini gua pengen sharing dan berbagi pengalaman gua pribadi. Di sini sobat breeder gua banyak yang mengalami gagal breeding, apalagi sekarang tuh di musim pancaroba ya, cuaca ekstrim. Jadi si ikan tuh banyak yang mati atau si telur banyak yang gagal gitu, nggak jadi. Nah, di sini gue pengen berbagi pengalaman masalah itu. Jadi pertama-tama apa sih bang yang mempengaruhi kita gagal breeding? Nah, pertama-tama tuh yang pertama udah dipastiin bisa dari indukan juga. Kenapa bang indukannya itu bisa umurnya masih belum cukup atau belum mapan, dan si indukannya itu kurang sehat gitu ya. Nah, solusinya ada di video gua sebelumnya. Jadi yang pertama itu usahain umur si induk betina dan si induk jantan itu minimal 4 bulan up. Itu udah minimal banget lah bagi gua, karena di bawah itu telur yang ada di si betina itu masih belum matang atau belum kuat gitu ya untuk nanti dikawinkan. Nah, yang kedua itu si induk betina dan si induk jantan itu dipastikan harus sehat ya. Harus sehat tuh dalam artian keduanya itu nggak loyo gitu. Jadi pas melalui proses perkawinan itu bisa kawin dengan maksimal. Gimana sih bang cara menjaga si induk jantan dan si induk betina itu sebelum dikawinkan biar sehat? Nah, kalau pengalaman gua sih ya, si induk jantan itu sebelum gua breeding usahain H-3 itu kalau ada matahari ya, kalau ada matahari pagi gua jemur maksimal itu 10 menit, paling maksimal itu 10 menit untuk matahari pagi ya. Matahari pagi itu kan dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 lah. Di atas itu mataharinya udah kurang bagus sinarnya. Itu untuk induk jantan. Dan si induk betina juga sama, gua jemur 10 menit itu udah paling maksimal. Jangan kelamaan ya, nanti jadi ikan asin. 10 menit itu udah paling maksimal banget bagi gue. Biar apa bang? Biar sehat, si ikan itu biar sehat, biar lincah gitu ya, agresif lah. Jadi
Nah, usahain ya si betina juga udah harus full telur, dalam kondisi full telur. Full telur itu dalam artian di perut si betina itu udah mengumpul banyak telur gitu. Bukan kotoran, yang beda. Kalau kotoran itu jadi si betina gendut tapi kelihatannya di perutnya itu hitam ya. Hitam dalam artian tuh kotoran dalamnya. Tapi kalau full telur itu terlihat di perut si betina itu besar tapi berwarna putih. Beda lah pokoknya. Nah, itu faktor yang paling utama udah harus gua jalanin sebelum breeding. Nah, kalau untuk faktor keduanya itu cuaca. Ya, kalau cuaca ekstrim begini emang agak sulit sih bagi para breeder-breeder lainnya. Gue juga mengalami hal itu. Jadi di cuaca yang seperti ini adalah beberapa burayak gua yang mati gitu ya. Tapi nggak banyak sih, alhamdulillah gitu, nggak banyak. Kalau mati itu terutama sih takdir ya, takdir. Tapi yang kedua itu bisa dari faktor cuaca. Makanya sekarang gua itu breedingnya itu di indoor ya, bukan di outdoor. Nah, kalau untuk air nih ya, kalau untuk air si burayak itu usahakan memakai air endapan yang sudah diendapkan minimal itu sehari semalam lah. Jangan lupa dikasih daun ketapang dan garam ikan ya, biar si burayak itu nyaman lah, nggak kedinginan. Tapi kalau kalian punya lampu akuarium gitu ya, yang apa sih panjang gitu, biasanya di toko-toko ikan itu adalah yang ngejual. Nah, kalau kalian punya itu boleh memakai itu. Biar apa? Biar si burayak itu merasa hangat gitu, dan airnya juga nggak dingin. Karena kalau airnya dingin si burayak itu rentan terkena penyakit dan angka kematiannya itu tinggi. Kalau menurut pengalaman gue ya, menurut pengalaman gue sih seperti itu. Nah, usahakan cupang yang lagi di breeding juga airnya itu memakai air endapan dan sama pakai daun ketapang dan juga garam ikan. Jadi di sini burayak ikan cupang yang masih di bawah 1 bulan itu gua taruh di dalam, karena kalau gua taruh di luar dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, burayak itu rentan mati karena dia belum kuat fisiknya untuk menahan cuaca yang seperti sekarang ini. Dan kalau sudah di atas 1 bulan, biasanya gua itu baru taruh burayak ikan cupang di luar. Pakannya pakai kutu air, bukan kutu rambut lo atau ketombe, bukan, pakai kutu air.
itu gua pakai kutu air itu dari burayak umur 2 minggu sampai 1 bulan. Selebihnya gua pakai cacing sutra. Cacing sutra itu biasanya gua pakai dari umur 1 bulan sampai ke 2 bulan ya, 2 bulan up lah. Dan selebihnya gua pakai cacing darah atau cacing beku boleh, atau cacing sutra boleh seminggu sekali tapi ya. Dan gue juga dibarengin dengan pelet. Nih gue kasih lihat pelet. Nah gue selingin pakai pelet mem. Jangan diterusin, mem aja, mem prime. Jangan salah dengar ya, mem prime yang 200/300 mikron, itu kecil banget, cocok untuk burayak ikan cupang di atas umur 1 bulan, biar si ikan cupang itu sehat, terutama sehat, dan si warna dan size-nya itu cepat mutasi. Nah, ini gue pakai pelet ini nih, mem, bukan yang lain, asik. Nah, jadi seperti itu sobat cupang. Kalau cuaca yang ekstrim seperti ini, angka kematian itu pasti ada aja. Ya namanya udah takdir mah ya. Kita nggak tahu bakal gimana gitu ke depannya. Tapi di sini gue menjelaskan cara pencegahannya sebaik mungkin agar si burayak itu sehat lah ya, dan apa yang seperti kita inginkan gitu. Sama sih, gue juga nggak mau ada burayak yang angka kematian itu banyak, tapi ya kembali lagi ke takdir ya. Nah sobat breeder atau sobat cupang, ini contoh burayak gua yang gua taruh di outdoor. Nah alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat ya. Ini umurnya 1 bulan up atau 1 bulan lebih, mau ke 2 bulan tuh. Yang ini belum gua isi. Kalau yang ini umurnya masih 1 bulan 4 hari lah. Tuh dia lagi pada makan tuh. Alhamdulillah semuanya sehat. Tuh di sini kolamnya bisa kalian lihat kan kotornya seperti apa. Jadi gua di sini kalau patokannya ya, kalau si airnya itu sudah mengurang gitu atau kurang, barulah gua isi ulang. Nah kalian juga di sini harus ada batas air ya, takutnya hujan atau apa gitu nanti leber. Nah gua di sini setiap hujan pakai apa, ditutupin pakai triplek seperti ini. Nah jadi begitu sobat cupang. Tuh di sini gua kasih daun pisang biar apa, biar dia bisa berteduh atau dia juga bisa nyaman. Tuh ya, bisa kalian lihat ya, ini outdoor tahu. Tuh di sini matahari langsung. Jadi setiap pagi itu kalau ada matahari pagi, si tutupnya ini gue buka.
biar si burayak juga kena sinar matahari, biar badannya sehat gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, cara pergantian air nih. Kalau burayak umur 1 bulan, gua jarang sih ya ganti air, kecuali kalau udah kotor banget gitu. Gua jarang ganti air, cuman gua biasanya itu nge-refill atau isi ulang. Isi ulang itu dalam artian ya kalau airnya menurut gua kurang gitu, gua isi lagi pakai air endapan ya. Ingat, pakai air endapan, jangan pakai air dari pam langsung atau sumur langsung. Kalau air endapan dari toren ya boleh, bagus malah. Gua pakai air endapan, jadi jadi si kolam pembesaran itu jarang gua ganti airnya. Karena kenapa? Capek cuy, capek. Tapi kalau kalian ingin lebih maksimal gitu, bolehlah kalian lakukan ganti air itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah. Jangan ikutin cara gua. Ini gua cuma bagi pengalaman aja ya, kita sharing di sini. Jadi begitu sobat cupang, kembali lagi semuanya ke takdir. Oke? Kita di sini cuman semaksimal mungkin kita di sini melakukan pencegahan biar apa yang enggak kita inginkan itu terjadi ya. Jadi sekian video dari gua. Semoga bermanfaat. Apa yang kalian anggap itu baik, boleh kalian lakukan. Apa yang dianggap kalian itu buruk, jangan dilakukan ya. Jadi ya pilih-pilih dulu gitu sebelum melakukan. Karena gue juga di sini nggak selalu benar gitu. Banyak senior gua yang pengalamannya masih lebih tinggi dibanding gua. Jadi gua nggak mau menggurui kalian atau yang lainnya gitu. Oke, sekian video dari gua. Salam cupang Indonesia. Bye bye.